Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Rahmi Orika, dosen tetap dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Pembangunan Berkelanjutan Institut Teknologi Kalimantan. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini saya buat sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal sebagai PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Remediasi Lingkungan dengan kode TL201425. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot sebanyak 2 SKS yang diambil oleh mahasiswa pada semester 4. Adapun deskripsi dari mata kuliah Remediasi Lingkungan yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari terkait teknologi remediasi lingkungan. Remediasi lingkungan merupakan suatu proses pemulihan dari lingkungan yang tercemar kembali pada keadaan sebelum pencemaran itu terjadi. Mahasiswa akan belajar terkait teknologi remediasi lingkungan secara fisik, secara kimia, dan secara biologis. Dan mahasiswa akan diajak untuk menganalisis dan mempelajari aplikasi dari remediasi lingkungan yang sudah berjalan selama ini. Perkuliahan remediasi lingkungan dilaksanakan secara blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran secara luring dan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara luring dilaksanakan di dalam kelas, berupa kuliah dengan metode ceramah interaktif yang akan membangun pemahaman konseptual mahasiswa terkait teori di bidang teknologi remediasi. Kemudian, mahasiswa juga akan diminta berdiskusi dalam kelompok sehingga akan terbangun kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus. Dan mahasiswa akan diminta untuk melaksanakan presentasi dari studi kasus yang dilakukan. Untuk pembelajaran secara daring dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa pada platform Learning Management System atau LMS Institut Teknologi Kalimantan pada kuliah.itk.ac.id. Pada LMS ini, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, RPS, dan mengumpulkan semua penugasan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah remediasi lingkungan adalah 1. Menguasai konsep kesetimbangan massa dan energi serta konsep penyebaran zat di air, tanah, dan udara sebagai dasar pengendalian dan penanganan pencemaran lingkungan. Yang kedua, mampu merumuskan kesetimbangan massa dan energi serta konsep penyebaran zat di lingkungan dalam upaya pengelolaan lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah remediasi lingkungan atau CPMK yaitu mahasiswa mampu menentukan proses remediasi lingkungan yang diperlukan dalam upaya pemulihan lingkungan. Sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar remediasi lingkungan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis remediasi lingkungan secara fisik. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis remediasi lingkungan secara kimia. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis remediasi lingkungan secara biologi. 5. Mahasiswa mampu menerapkan aplikasi proses remediasi pada pemulihan lingkungan. Komponen penilaian dalam mata kuliah remediasi lingkungan terdiri atas 5 evaluasi. Evaluasi pertama berupa aktivitas partisipatif individu dengan persentase penilaian sebesar 20%. Evaluasi kedua berupa ujian tengah semester dengan persentase penilaian sebesar 25%. Evaluasi ketiga berupa aktivitas partisipatif kelompok dengan persentase penilaian sebesar 15%. Evaluasi keempat berupa aktivitas partisipatif individu 2 berupa publikasi gagasan dengan persentase penilaian sebesar 20% dan evaluasi terakhir berupa ujian akhir semester dengan persentase penilaian sebesar 20%.
Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat dari mata kuliah Remediasi Lingkungan. Pembelajaran ini dilaksanakan pada minggu ke-7 perkuliahan. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih semangat ya? Oke, di jam yang gampang ngantuk ini, mari kita lanjutkan kuliah kita minggu ke-7 di mata kuliah remediasi. Sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk mengisi absen di LMS ya. Pastikan untuk mengisi absen jangan ada yang terlupa, nanti akan kita cek lagi di akhir pembelajaran. Oke, minggu ini sudah minggu ke-7, minggu depan adik-adik akan UTS. Jadi saya harapkan semua tugas sudah dikumpulkan semua. Minggu kemarin kita bahas apa? Bioremediasi. Ada yang bisa menjelaskan dulu bioremediasi itu apa? Oke, silakan Adit. Makan saya Lima dengan yang 1321 izin menjawab Bu. Minggu lalu kita belajar terkait remediasi dan yang saya itu bioremediasi itu adalah sebuah kondisi di mana kita memanfaatkan mikroba, mikroorganisme untuk bisa mengatasi beberapa permasalahan terhadap lingkungan. Oke, jadi bioremediasi itu kuncinya adalah mikroba atau bakteri. Ada beragam jenis bakteri ya, entah itu Pseudomonas, entah itu Bacillus, dan itu semua tergantung dengan urutan apa yang mau kita hilangkan. Jadi intinya di bioremediasi itu adalah kita membuang polutan, kita memulihkan lingkungan dengan memanfaatkan mikroba yang mungkin kecil, tidak terlihat mata telanjang, tetapi sangat berguna. Nah, minggu ini kita akan lanjut menggunakan tumbuhan atau istilahnya adalah fitoremediasi. Jadi tumbuhan itu sebenarnya sangat bermanfaat ya, di luar kita manfaatkan untuk makanan, kemudian untuk jalur hijau dan sebagainya. Ternyata tanaman juga bisa kita gunakan untuk memulihkan lingkungan yang tercemar. Jadi konsep fitoremediasi itu adalah menggunakan tanaman. Itu di sini ada yang bisa lihat ya, ada fito, ada remediasi. Intinya sama semua ya. Fitoremediasi, bioremediasi atau remediasi yang lain-lain yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, ada remediasi fisik, kimia ya intinya adalah kita mau memulihkan lingkungan agar lingkungan itu ya kembali menjadi lingkungan yang sehat, bebas dari polutan. Walaupun mungkin di dalam satu proses remediasi itu dia tidak akan bisa langsung sehat atau kembali ke sedia kala. Makanya ada proses fisik, ada proses kimia, dan ada proses biologis. Nah, biologis ini sebenarnya adalah salah satu proses remediasi yang cukup diminati. Cukup diminati karena memiliki beberapa alasan. Nah, salah satu alasannya adalah karena dia lebih mudah dan lebih murah. Kan kita sudah belajar yang minggu sebelumnya remediasi kimia, kita membutuhkan bahan kimia. Bahan kimia itu tentu lebih punya efek samping. Di lain itu bahan kimia itu pasti lebih pricey, jadi lebih butuh biaya yang banyak, lebih besar. Dan kalau kita menggunakan bahan kimia, otomatis efek samping atau hasil samping itu juga perlu kita pikirkan. Akan diapakan efek samping atau hasil sampingannya. Jadi dia pasti tidak akan berhenti pada satu tahapan saja, tahapan next dan next. Sehingga ketika kita melakukan remediasi, pada akhirnya itu akan memiliki beberapa tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Nah, tergantung kondisi lingkungannya, tergantung polutannya, tergantung ketersediaan pendanaan dan teknologi yang tersedia. Jadi mungkin teknologinya up, tapi tidak ada yang mampu untuk mengoperasikannya. Jadi itu tidak bisa untuk dilaksanakan. Fitoremediasi untuk di sisi teknologi ini sangat mudah. Namanya tanaman ditanam gitu kan ya. Jadi kalau kita menggunakan tanaman darat, ada tanaman darat ya, ada tanaman air. Ya. Kalau tanaman darat ya tanah tercemar, kita tanam dengan tanaman yang nanti akan bisa meremediasi lingkungan. Apakah semua tanaman? Tentu tidak. Kenapa ya? Karena tanaman dia juga punya fungsi masing-masing, kemudian dia punya metabolisme masing-masing. Ada yang kuat ketika terpapar suatu bahan kimia, tanamannya ya hidup saja, dia hidup, dia mampu bertahan di situ. Kemudian mungkin saja bahan pencemarnya dia serap, dia simpan di dalam
tubuhnya. Jadi bahan pencemarnya berpindah tadi dari tanah ke tanaman tersebut. Itu kalau dia mampu. Tapi ada tanaman yang oke, besinya tinggi nih. Besi itu adalah salah satu unsur yang pasti ada di tanah. Dalam jumlah yang sedikit atau dalam jumlah yang tepat, dia akan menjadi nutrisi. Tapi dalam jumlah yang banyak, itu akan menjadi racun bagi tanaman. Kalau kena racun bagaimana? Kadang-kadang tanamannya akan mati. Jadi kalau seperti itu, artinya dia tidak bisa dijadikan agen fitoremediasi. Jadi agen fitoremediasi atau tanaman yang bisa kita jadikan sebagai tadi ya, sebagai agen fitoremediasi, istilah lainnya adalah fitoremediator. Fitoremediator. Jadi fitoremediasi tanamannya adalah fitoremediator. Tanamannya banyak ya. Ada beragam tanaman. Mungkin yang paling sering didengar enceng gondok. Kayaknya sering dengar nggak? Enceng gondok. Sering ya. Enceng gondok itu di air atau di tanah? Iya. Artinya dia adalah tanaman air yang bisa kita gunakan untuk mengolah air yang tercemar. Apalagi kalau limbah cair itu adalah salah satu limbah yang cukup menjadi membongkar ya, perusahaan atau nggak usah jauh-jauh di kampus kita saja itu pasti menghasilkan limbah cair. Bagaimana mengolahnya? Yang paling gampang kasih tanamannya apa ya, bisa sembarangan. Oke, kemudian ini apa ya, ini adalah gambaran gitu ketika tanaman kita tumbuhkan di tempat yang dia terkontaminasi oleh polutan. Ini kan ada garis ya, apa ini garis? Ini tanaman sebelum dan ini sesudah. Kalau dijelaskan secara sederhana, ketika ada tanaman, ini mana nih? Soil atau air kira-kira? Soil adalah tanah ya. Berarti ini adalah tanaman yang ditanam di tanah. Tanah terpolusi, kemudian kita tanam tanaman, kemudian tanaman tersebut melakukan berbagai mekanisme yang nanti masuk ke dalam mekanisme fitoremediasi. Jadi kita akan jabarkan satu-satu ada apa aja sih fitoremediasi itu. Tapi secara gampang ini tanamannya awalnya polutif, jadi dia terpolusi kemudian jadi clean. Clean dalam artian mungkin tidak semua polutannya langsung clean, tetapi beberapa polutan yang menjadi target atau parameter. Sudah belajar baku mutu kan ya? Baku mutu lingkungan ditetapkan berdasarkan undang-undang. Nah, di dalam baku mutu itu kan ada variabel ya, berbagai variabel yang dianggap penting. Nah, mungkin kita bisa memilih 1 atau 2 atau 3 variabel, kemudian kita berikan tanaman yang kita anggap sebagai tadi fitoremediator ya. Ingat, fitoremediator, akhirnya tanamannya menjadi bersih. Nah, pertanyaannya kok bisa bersih? Pindah ke mana? Pindah ke tanaman. 1, kalau dia akumulasi. Tetapi ada kalanya tanaman itu bisa mendegradasi. Ada kalanya diserap kemudian dia lepaskan ke udara. Ada kalanya dia stabilkan. Jadi nanti ada beberapa jenis dari fitoremediasi. Kalau digambarkan ya, mundur dulu ke belakang. Ini tadi yang saya jelaskan. Ada fitoekstraksi, fitodegradasi, fitostimulasi, kemudian fitostabilisasi dan fitoekstraksi. Nah, ini tadi yang dilepaskan ke udara. Mungkin kontaminannya ada di sini, masuk diserap oleh akar. Kemudian mengikut metabolisme yang ada di tumbuhan. Kemudian terlepas ke udara. Nah, dilepaskan dalam bentuk zat yang tidak akan beracun atau minimal racunnya lebih rendah atau sedikit. Racun bagi lingkungan ya. Ini konteksnya adalah racun bagi lingkungan. Tapi kalau tanaman itu bisa mengubah struktur, tadi mungkin dia sangat beracun menjadi racunnya levelnya ya, kalau dari 1 sampai 10 ada level 10, racunnya turun menjadi level 5 atau level 3. Itu di biodegradasi. Pasti ada proses degradasi di situ. Entah di akar, entah nanti di daun, entah di batang. Pasti dia masuk ke dalam metabolisme dari tanaman atau tumbuhan tersebut. Dan fitoekstraksi, ya, dia ekstrakkan, otomatis dia sudah mengubah bahan beracun tadi menjadi bahan yang lebih ramah mungkin bagi tanaman tersebut. Ini konsep dari fitoremediasi. Jadi penelitiannya gampang, tidak terlalu sulit.
mudah dibahas ya kelebihan, ya mudah, ya kan, murah. Nanti kalau misalnya mau melakukan penelitian terkait fitoremediasi, inilah tanaman yang tidak terlalu mahal. Kalau bisa, karena konsepnya kan kita adalah teknik lingkungan ya. Kalau bisa tanaman tersebut adalah tanaman yang selama ini mungkin dia tidak punya nilai ekonomi. Nah itu tanaman yang dianggap tanaman liar. Kalau bisa menemukan ada tanaman liar yang rumput, biasanya dibuang-buang, ternyata dia bisa menjadi agen fitoremediasi. Nilainya itu akan jauh lebih bagus. Ya kan ya, dari sesuatu yang tidak terlalu berharga secara ekonomi, tapi ternyata kita bisa memanfaatkannya untuk memperbaiki lingkungan. Itu kalau di tanah ya, di air kan juga tanaman air banyak kan ya, ratai, cengkondok dan sebagainya. Atau mungkin misalnya nanti ketemu bunga-bunga cantik gitu, bisa saja dia adalah agen fitoremediator. Termasuk kangkung ya, kangkung itu adalah agen fitoremediasi, dia adalah fitoremediator. Nah, makanya hati-hati ketika memakan kangkung, tanya dulu ditanamnya di mana. Kenapa dia bioakumulasi? Kalau kebetulan tanahnya mengandung banyak logam berat, kita kan nggak tahu ya, terkontaminasi logam berat, kayaknya tanahnya aman-aman aja, ternyata kangkung ditanam di situ, akhirnya numpuk di kangkungnya dimakan. Siapa yang suka sekali kangkung? Siti suka. Nah, suka. Sehari saya pasti makan kangkung, memang lagi ngambilnya di tempat yang sudah terpolusi. Akhirnya ya numpuk juga kan ke tubuh manusia. Kenapa kok polusi itu berbahaya? Ya karena terkadang dia tidak selesai di satu tempat, dan bahayanya adalah saat dia berhasil masuk ke mana, ke rantai makanan. Dan kita manusia itu ada di puncak, ya enggak? Ada yang merasa tidak di puncak rantai makanan manusia? Enggak? Bisa memakan segalanya kan? Makan segalanya. Ada yang vegetarian? Belum. Progres vegetarian. Tidak ya, tapi walaupun ada manusia yang vegetarian atau membatasi pola konsumsinya, secara garis besar manusia itu ada di puncak tropik. Kita tuh makan semuanya. Oke, ini kita bicara tanaman. Kalau kita bicara hewan gitu, hewan itu kan juga ada ya yang dia bisa mengakumulasi polutan. Pada akhirnya kita makan ikan lah, anggap ya, ikan terpolusi, lama-lama dimakan banyak apa? Sehari saya makan ikan 5 kilo, misal. Coba misalnya gerak ya, kita ikan nih, sumber saya karena ikan ya. Misal seperti itu. Jadi itu yang menjadi sesuatu kenapa kok manusia selalu berusaha untuk mengolah segala sesuatu yang tercemar. Ingat dulu di TL kita avatarnya harus sama ahli ya, avatar air, avatar tanah, avatar apa satu lagi udara. Nah, air api aja kita yang tidak ada, kita tidak ada avatar api. Oke, ini tadi kerugiannya, kita kembali ke sini. Jadi apa kerugiannya? Yang pertama, biasanya ini juga untuk polutan yang konsentrasinya rendah. Kenapa? Karena tanaman itu pun punya kemampuan bertahan hidup yang terbatas. Jadi kalau ketinggian, ya bagaimana dia bisa menjadi agen fitoremediator bagi hidup di situ sudah mati, jadi tidak bisa. Itu sayangnya dia punya batasan. Kemudian itu juga beberapa untuk tanaman yang tumbuh di tanah itu akan sangat tergantung dengan bagaimana akarnya bisa menembus tanah. Jadi artinya gini, kebanyakan gitu, kalau untuk tanaman bukan pohon ya, kita bukan bicara pohon yang akarnya bisa masuk ke dalam tanaman tertentu seperti itu, akarnya kan tidak akan bisa masuk sangat jauh ke dalam tanah, misalnya masuk sampai 30 cm. Nah, kalau kontaminannya masuk sampai setengah meter atau 1 meter ke dalam tanamannya, ya jadinya tidak efektif. Kenapa ya? Akarnya tidak sampai di situ. Kemudian juga sangat bergantung pada toleransi dari tanaman. Balik lagi ya, tanaman. Nah, toleransinya sampai mana? Walaupun mungkin nanti ketika baca jurnal tanaman cengkondok ini toleransinya sampai sekian misalnya, sampai batas 10 gitu. Kita mau melakukan penelitian yang sama, ternyata enceng gondok yang kita punya itu sampai batas 5 saja sudah mati. Kenapa? Ya balik lagi, tanaman atau manusia itu punya toleransi yang berbeda-beda. Sama dengan manusia, Fatimah misalnya, saya
Misal kalau tanaman itu adalah bioakumulasi, oke, dia terakumulasi di daun. Daunnya kemudian berguguran nanti kembali lagi ke tanah. Makanya setelah fitoremediasi itu ada lanjutannya, yaitu panennya seperti apa. Apalagi untuk tanaman-tanaman jenis tertentu yang dia bioakumulasi. Kemudian ini ya, panen itu dijawab oleh yang kelima, yaitu clean up the site. Ya, butuh proses gitu. Oke, misalnya perdu ini bisa menarik tadi apa logam berat, terus logam beratnya mau diapakan yang ada tadi terkontaminasi di tanaman. Apakah dibakar? Mau dijadikan makanan hewan? Kita juga harus berpikir kan, dia yang seperti apa untuk dijadikan makanan hewan. Atau kalau misalnya tanaman berkayu, mungkin saja tanaman berkayunya itu bisa dijadikan bahan-bahan yang lain menghasil energi. Misalnya RDF, pernah dengar RDF? Seperti batu bara tapi ala alam. Tadi batu bara atau konsepnya ya? Kita bakar menghasilkan energi. Nah, RDF juga seperti itu. Diisi dari apa? Biomasa. Nah, biomasa mana ya? Biomasa tanaman yang biasanya berkayu. Tuh, ini tidak ada masalah di sini ya? Tidak ada. Kita lanjut ke kelebihan yang sudah dibahas tadi. Murah kan ya? Murah. Asal jadi tidak memiliki tanaman langka ya. Nanti pilihnya bungkus sayur yang menang lomba itu nyari mencari-cari perkara. Murah. Kemudian juga kemungkinan kerusakan lingkungan itu sangat kecil dari kita menggunakan bahan kimia. Kemudian kontaminannya juga, resikonya juga akan lebih kecil, termasuk nanti biasanya tanaman-tanaman yang kita gunakan itu dia memiliki kemampuan untuk men-treat atau membuang polutan itu tidak hanya satu jenis polutan. Mungkin saja di tanaman yang sama dia bisa membuang 3 atau 4 polutan, tapi mungkin tidak semuanya. Gitu, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke sini dulu ya. Bagaimana fitoremediasi itu terjadi? Ada polutan, pemulihan, fitoremediasi, ada fitoremediator. Yang mau kita bahas adalah terkait apa syarat menjadi fitoremediator. Yang ada, pasti ada syarat yang harus dipenuhi. Ada secara garis besar ada mudah didapat tanamannya ya, mudah didapat, mudah tumbuh, mudah adaptasi, murah. Perlu ya bagi kantong peneliti ada murah itu penting. Kemudian masa hidupnya singkat, jangan pilih yang lama. Mau meremediasi nih tapi dia itu life cycle-nya lama sekali, 10 tahun. Kan kita meremediasi, ya kan? Ya yang singkat saja dan bukan tanaman konsumtif. Walaupun beberapa tanaman konsumtif setelah dipelajari ternyata dia bisa menjadi agen fitoremediator itu sama dari kampung. Tapi untuk penelitian mungkin kita memilih yang lain yang nggak akan dikonsumsi manusia lah. Apa contohnya cengondok, akar wangi, azulan, mudah-mudahan kan ya, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya itu adalah tanaman bunga matahari. Nanti silahkan dicari lebih banyak ya terkait jurnal-jurnal yang berhubungan dengan fitoremediasi. Ada berbagai macam. Nah, yang sering digunakan di beberapa penelitian di teknik lingkungan itu adalah enceng gondok. Ada yang tahu nggak kenapa enceng gondok itu bisa menjadi fitoremediator di luar ini ya? Alasan ini dari adaptasi masa hidup singkat. Kira-kira kenapa kok awalnya orang berpikir enceng gondok itu bisa menjadi fitoremediator? Biasanya ditemukan di mana enceng gondok? Air yang di mana biasanya? Air yang kotor, kolam yang warna airnya tidak terlalu jernih, jangan ya. Semakin kayak seperti yang kotor, semakin subur lah enceng gondok. Nah, kenapa kok dia bisa menjadi subur? Karena menyerap polutan dari air. Jadi bagi enceng gondok, polutan itu sebenarnya adalah nutrisi. Nah, masalahnya di mana? Kan bagus ya, enceng gondok itu nggak dibeli karena tumbuh subur gitu kan nutrisi berkurang. Tapi
ada masalah lanjutannya. Apa? Enceng gondok tuh hidup di mana? Di permukaan kan ya? Di permukaan. Sementara permukaan air itu adalah tempat untuk penetrasi udara, penetrasi cahaya. Kalau semua ditutupi oleh enceng gondok, cahaya nggak masuk. Kemudian enceng gondok itu warnanya hijau kan ya? Tanaman hijau membutuhkan oksigen tidak? Membutuhkan oksigen. Jadi tanaman warna hijau ini dia bisa berfotosintesis. Ya, tetapi dia juga membutuhkan oksigen untuk respirasinya. Jadi dia menghasilkan dan dia membutuhkan. Dia mengambil kebutuhan dari mana? Dari udara lewat daun dan dari akar. Nah, kalau dia memenuhi permukaan, pada akhirnya yang rebutan oksigen siapa? Ikan, kalau ada ikan. Satu ikan, dua enceng gondok, tiga di dalam air yang tidak terlihat kecil-kecil mikroba. Sementara mikroba itu dibutuhkan di dalam air. Kalau tidak ada mikroba, siapa yang melakukan proses dekomposisi? Jadi artinya enceng gondok memang bisa menjadi agen fitoremediator. Ya karena tadi ya jadi nutrisi bagi dia polutan tersebut. Tapi jumlahnya yang berlebihan itu tidak baik untuk lingkungannya. Jadi di satu sisi dia adalah fitoremediator, di sisi lain ternyata dia itu menjadikan hama yang banyak kebanyakan. Tetapi ini sangat cukup ya, sangat cukup bagaimana cukup populer untuk digunakan dalam fitoremediasi. Kenapa mudah, murah, gampang lagi. Nah sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau begitu mungkin kita lanjutkan dengan diskusi di masing-masing kelompok ya. Saya tutup perkuliahan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.